Mau tahu caranya bikin video re-upload yang bisa lolos program monetisasi Facebook atau YouTube? Tonton video ini sampai selesai, karena di video kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya membuat video menarik menggunakan AI. Tapi sebelum itu, saya Mr. Link, selamat datang di channel Pria Masa Depan. Ya, memang banyak sekali orang yang kepengen bisa menghasilkan cuan hanya dengan me-re-upload video saja. Tapi banyak orang yang gak paham kalau misalkan kalian re-upload mentah-mentah videonya, itu hanya buang-buang waktu saja. Kenapa? Karena ya teman-teman tahu sendiri ya, semua sosial media itu memiliki algoritma yang sangat canggih. Maka dari itu kita akan memanfaatkan AI untuk membantu kita membuat konten dari video yang ada di internet. Di kasus ini saya akan me-re-upload video dari YouTube. Oke, kita akan ngomongin metodenya atau caranya. Jadi sebetulnya caranya sama saja dengan video yang pernah saya buat mengenai cara membuat video alur cerita film. Mungkin teman-teman bisa tonton aja videonya di kanan atas ini. Jadi pada dasarnya kita meringkas video yang ada di internet. Contohnya di YouTube. Ya, seperti itu. Dan memang banyak sekali orang yang skeptis kalau metode ini tidak bisa dimonetisasi. Tapi ternyata video dengan metode recompose ini bisa dimonetisasi. Baik itu melalui program Facebook AdBreaks atau Facebook Pro. Bahkan banyak sekali channel-channel besar yang membuat konten dengan metode recompose ini bisa diterima di program Google AdSense. Oke, sekarang kita akan ngomongin konten yang menarik itu yang seperti apa sih? Nah, sebetulnya konten yang menarik itu banyak sekali macamnya ya. Saya akan mengambil perspektif aja dari konten-konten yang ada di Facebook. Dan setelah saya survei, ya memang konten-konten yang disenangi oleh audiens di Facebook itu konten-konten yang menceritakan sebuah proses pembuatan sesuatu. Misalnya proses pembuatan sepatu kah atau pembuatan kerajinan tertentu, ya yang intinya itu menjelaskan sebuah proses ya. Dan setelah saya pikir-pikir juga, kalau misalkan teman-teman membuat konten yang menjelaskan sesuatu, misalkan cara pembuatan tisu kah, selain teman-teman bisa mendapatkan cuan dari program Facebook AdBreaks atau Google AdSense, teman-teman pun juga akan bisa memanfaatkan video tersebut untuk menyebarkan link affiliate, mau itu affiliate TikTok ataupun affiliate Shopee. Ya, terserah teman-teman ya. Jadi memang kalau misalkan teman-teman main di konten yang sifatnya menjelaskan proses produk sesuatu, ya lebih fleksibel lah. Teman-teman bisa mendapatkan cuan dari monetisasi iklan, teman-teman pun bisa mendapatkan cuan dari program affiliate. Ya, seperti itu. Sekarang kita langsung aja mulai ke proses pembuatannya. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan cari dulu konten yang teman-teman akan recompose, akan ringkas. Nah, di sini saya pakai YouTube ya. Dan untuk studi kasus ini saya akan membuat video mengenai produksi krayon ya. Nah, di YouTube teman-teman bisa langsung aja search how to make krayon lah. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman, di sini teman-teman jangan terpaku dengan bahasa Indonesia saja ya. Karena di sini kan kita akan menggunakan AI ya. Jadi kalau misalkan kontennya berbahasa Inggris itu nggak masalah ya teman-teman. Jadi ya teman-teman silakan cari aja video yang teman-teman akan re-upload. Nah, di sini saya akan coba untuk meringkas ini ya. Kita akan mengambil subtitle dari video ini. Jadi nanti subtitle tersebut kita akan upload ke ChatGPT dan setelah itu kita akan suruh AI-nya untuk membuat ringkasan si videonya. Oke, untuk mengambil subtitle YouTube, teman-teman silahkan buka dulu video YouTube yang teman-teman akan re-upload atau yang teman-teman akan remix. Setelah itu di deskripsi, di tab deskripsi, teman-teman silahkan klik more. Dan setelah itu silahkan klik yang show transcript.
Nah, setelah teman-teman klik yang show transcript, nanti transkripsinya atau subtitlenya itu akan muncul di sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja copy subtitle si YouTube-nya. Nah, teman-teman silakan select all atau block aja semua transkripsinya atau subtitlenya. Dan silakan teman-teman paste di dalam file teks. Setelah itu teman-teman silahkan buat dulu file teks ya. Di sini create new document. Nah, di sini saya akan kasih nama crayon SRT. Kenapa saya kasih nama crayon SRT? Karena supaya ChatGPT mudah mengenali file ini ya. Karena file SRT itu kan file untuk subtitle ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Setelah itu teman-teman silahkan buka website ChatGPT ya. Kita langsung aja buka ChatGPT, Chat OpenAI. Nah, di sini teman-teman silahkan upload dulu subtitlenya. Nah, ini subtitlenya saya akan re-upload dulu ke sini. Setelah itu untuk prompt, sebetulnya promptnya juga saya akan sediakan di deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi ribet untuk membuatkan si promptnya ya. Silakan langsung aja copy prompt yang ada di deskripsi video ini ya. Untuk promptnya di sini pertama-tama teman-teman suruh dulu si ChatGPT menjadi sebuah YouTuber profesional ya. Jadi teman-teman harus tulis di sini bertingkahlah seperti YouTuber atau penulis naskah YouTube profesional dan buatkan naskah ringkasan cerita dari file subtitle tersebut nah di sini teman-teman akan menjadikan kontennya itu bahasa apa? Misalkan di sini bahasa Indonesia aja ya. Dalam bahasa Indonesia dengan gaya. Nah, di sini style narasinya teman-teman ingin seperti apa? Di sini saya ingin style narasinya itu lebih casual ya. Jadi saya akan tulis casual. Nah, di sini teman-teman bisa deskripsikan lebih lanjut ya. Misalkan teman-teman ingin gaya bahasanya itu yang ada bro-bronya ya. Ya teman-teman bisa tulis di sini dengan gaya casual pria. Nah, ya. Kan beda ya gaya bahasa pria dan wanita itu biasanya kan beda ya, apalagi kalau dengan style casual itu sudah pasti berbeda ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya di sini saya ingin di awal video itu ada hook videonya ya, agar videonya itu bisa lebih menarik. Jadi saya akan tulis di sini di promptnya dan tambahkan hook video di awal agar video tersebut lebih menarik. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu di sini tadi kan sudah saya singgung ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan mengupload file SRT itu biasanya ada timestampnya ya. Jadi saya akan minta lagi si ChatGPT untuk dan sertakan juga timestamp footage yang relevan dengan naskah yang kamu buat berdasarkan dari file subtitle di atas. Nah, ya memang untuk membuat prompt di ChatGPT agar lebih lebih spesifik ya teman-teman harus juga memasukkan prompt yang sangat spesifik. Jadi ya teman-teman tidak bisa memasukkan prompt yang pendek ya. Kalau misalkan teman-teman ingin hasil dari promptnya itu
spesifik dengan keinginan teman-teman ya. Jadi ya seperti ini teman-teman. Oke, di sini saya sudah meminta si ChatGPT untuk memasukkan timestamp-nya ya. Setelah itu agar proses editing kita lebih mudah, saya juga akan minta ChatGPT untuk membuatkan prompt untuk mengenerate gambar yang relevan ya. Jadi nanti kita akan mix nih footage asli dari videonya, kita akan mix dengan gambar-gambar atau footage yang dihasilkan oleh si AI ya. Jadi kita akan minta ChatGPT untuk dan tambahkan juga prompt pada setiap sesi naskahnya untuk mengenerate gambar. Nah di sini saya ingin promptnya itu nggak cuma satu ya, jadi saya akan minta ChatGPT untuk memasukkan 3 prompt juga ya. Nah seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya juga ingin mix si videonya dengan footage yang ada di website Microstock atau website penyedia stok video gratisan ya. Jadi saya akan minta dan tambahkan keyword untuk mencari footage video di website. Nah, di sini penyedia footage gratisan itu banyak ya, ada beberapa yang biasanya saya pakai itu Pexels ya. Jadi saya akan masukkan di sini Pexels. Nah, di sini teman-teman harus cek dulu promptnya apakah ada yang rancu. Sepertinya di sini ada yang rancu ya. Dan tambahkan juga keyword untuk mencari footage video yang relevan. Kalau misalkan teman-teman tidak menambahkan prompt seperti ini ya, nanti dia akan memasukkan keyword yang nggak sesuai dengan si naskahnya ya. Maka dari itu teman-teman harus juga meminta ChatGPT untuk memasukkan keyword yang relevan dengan naskah yang dia buat ya. Contohnya seperti ini ya. Untuk mencari video yang relevan di website Pexels. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung aja enter. Maka secara otomatis ChatGPT akan menganalisis dulu si file subtitlenya ya. Di sini kita tunggu sampai proses generate-nya selesai di ChatGPT. Ya, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri dia memasukkan ini ada timestamp-nya ya. Tuh ada timestamp-nya. Terus juga dia memasukkan prompt-nya. Hanya saja ini prompt-nya bahasa Indonesia ya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, nanti kita akan minta ChatGPT untuk membuat prompt dengan bahasa Inggris. Karena kalau menggunakan bahasa Indonesia itu biasanya tidak relevan ya si prompt-nya ya. Kita tunggu dulu aja. Nah, ini sepertinya sudah selesai ya. Nah, di sini sebetulnya teman-teman bisa customize dulu si naskahnya. Supaya apa? Supaya nanti hasil videonya itu lebih organik, lebih seperti hasil dari manusia ya. Kita baca di sini. Pernah kepikiran nggak sih gimana awalnya krayon bisa jadi alat gambar favorit anak-anak? Gak nyangka. Ternyata sejarahnya lebih seru dari yang kita kira. Nah, ini hooknya udah keren ya. Udah seperti TikToker di sana ya. Ya, memang ChatGPT ini menurut saya paling pintar ya. Walaupun banyak sekali orang-orang bilang DeepSeek lebih pintar, tapi jujur saya lebih senang dengan ChatGPT ya. Oke, di sini PR teman-teman itu mengcopy si narasinya. Kenapa? Karena narasi ini kita akan jadikan sebagai suara atau kita jadikan sebagai voice over. Ya sebetulnya kalau misalkan teman-teman lebih kreatif ya teman-teman bisa buat voice over dengan sendiri ya, dengan manual. Ya teman-teman baca lalu teman-teman rekam. Tapi di sini saya ingin menggunakan AI untuk membuat si narasinya. Jadi saya akan copy terlebih dahulu si setiap naskahnya. Ya. Tapi sebetulnya teman-teman juga bisa minta seperti ini ya. Tampilkan saja naskah videonya.
karena saya ingin membuat naskah tersebut menjadi suara menggunakan platform TTS. Nah, jadi nanti ChatGPT akan menampilkan hanya naskahnya saja. Coba kita close dulu di sini. Ini agak bego ya. Silahkan gunakan naskah di atas untuk ini gimana? Coba saya ingin copy dulu. Memang kalau misalkan teman-teman baru menggunakan ChatGPT ya, ChatGPT-nya itu masih belum sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Perlu teman-teman kok jadi seperti ini ya. Oh, saya salah di sini. Tampilkan saja. Di sini harusnya tampilkan hanya di sini hanya tolong tampilkan hanya naskahnya saja. Karena saya ingin membuat naskah tersebut menjadi suara, merubah naskah tersebut menjadi suara atau voice over di sini, atau voice over menggunakan platform TTS. Nah, di sini saya akan klik seperti itu tuh ya. Jadi muncul hanya naskahnya saja seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini hanya muncul naskahnya saja. Teman-teman silakan copy dan teman-teman rubah menjadi suara. Ya, untuk merubah menjadi suara teman-teman bisa gunakan platform TTS Elephant Labs ataupun platform TTS favorit teman-teman. Tapi di sini berhubung saya memiliki software TTS Indo, jadi saya akan menggunakan TTS Indo saja ya. Karena ya TTS Indo ini unlimited teman-teman, berbeda dengan platform TTS lain ya. Kalau di platform TTS lain, walaupun teman-teman bayar itu biasanya ada limitasi untuk mengenerate suaranya ya. Ada yang dilimitasi hanya 3.000 karakter tiap bulan atau tiap hari ya. Seperti itulah platform TTS yang lainnya. Tapi kalau di TTS Indo ya, walaupun jujur suaranya itu tidak lebih bagus daripada Elephant Labs, tapi ya untuk konten seperti ini ya ini udah cukup ya teman-teman. Dan memang saya kan itu pemain kuantitas ya. Ya, jadi kalau misalkan saya menggunakan platform premium seperti Elephant Lab atau teman-temannya, itu nggak bakalan cukup ya. Tapi ini TTS Indo kan unlimited ya. Teman-teman bisa mengenerate unlimited karakter setiap bulannya ya. Dan untuk lebih jelasnya, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan bot TTS Indo atau software TTS Indo, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Karena spesial di video ini saya ingin memberikan diskon besar-besaran kalau misalkan teman-teman men-check out melalui link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Jadi jangan kelewatan promo besar-besarannya ya. Oke, di sini outputnya sudah selesai ya. Ini hasil suaranya. Voice over sudah siap. Bahan selanjutnya ya teman-teman harus menyediakan si footage-nya. Di sini saya akan generate gambar menggunakan AI ya. Di sini prompt-nya masih bahasa Inggris ya. Saya akan minta ChatGPT untuk menggunakan bahasa Inggris ya. Itu kan bahasa Indonesia ya. Rubah setiap prompt menjadi ke dalam bahasa Inggris ya, ke dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman mengenerate si gambarnya lebih spesifik. Tapi ini prompt-nya kayaknya kurang oke ya, kurang spesifik ya. Tapi nggak apa-apalah, karena di sini kan gambar hasil AI itu hanya sebatas tambahan saja ya teman-teman. Yang menjadi utamanya itu kan kita akan menggunakan video yang original dari YouTube-nya ya. Ya, seperti itu. Di sini saya akan generate dulu si
promnya. Nah, untuk mengenerate ya ini juga terserah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Leonardo AI, ya teman-teman silakan menggunakan Leonardo AI. Tapi kalau misalkan teman-teman itu memiliki Midjourney ya, teman-teman bisa gunakan juga Midjourney ya. Tapi di sini saya akan pakai yang gratisan aja, yaitu website Glyph ya. Untuk linknya juga saya akan simpan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman nggak usah bosan-bosan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Oke, kita akan generate menggunakan si Glyph AI ini ya. Untuk Glyph ini teman-teman harus registrasi dulu ya. Registrasinya gampang, cukup menggunakan Gmail juga udah bisa ya. Teman-teman langsung bisa menggunakan platform Glyph ini. Dan sebagai informasi ya, untuk Glyph ini ada limitasi perharinya ya. Limitasi di Glyph itu teman-teman hanya bisa mengenerate 20 kali ya. Kalau misalkan kurang ya teman-teman bikin lagi akun baru aja ya. Oke, kita langsung aja generate. Nah, di sini kita generate si gambarnya ya. Dan sambil menunggu hasil generate, teman-teman bisa search juga footage yang disediakan oleh ChatGPT-nya ya. Di sini saya akan gunakan Pexels untuk mencari footage yang relevan. Nah, di sini di section ini ya, naskah ringkasan cerita, teman-teman bisa ambil yang ini ya, ini keywordnya. Lalu teman-teman paste di si Pexelnya ya. Jangan lupa di sini rubah menjadi video ya, karena kita kan mencari video ya. Nah, di sini teman-teman bisa filter lagi. Kalau misalkan konten teman-teman ingin vertikal ya, karena teman-teman ingin membuat konten untuk video shot ya, teman-teman bisa langsung filter orientasinya. Di sini kita pilih yang vertikal ya, karena kita ingin yang panjang si videonya. Nah, di sini teman-teman bisa download si footage-nya ya. Nah, untuk download ya teman-teman bisa langsung aja klik free download ya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu menggunakan IDM ya biasanya langsung bisa di-download nih di sini ya. Tapi ya saya akan coba menggunakan ini aja. Download manual aja, download legal. Ya, karena takutnya teman-teman tidak memiliki IDM di komputernya ya. Kita cek di sini apakah sudah terdownload. Open folder. Nah, ini sudah terdownload ya, tuh. Oke, ini untuk tambahan saja ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita cek lagi Glyph-nya apakah sudah sukses. Nah, ini sudah sukses teman-teman tuh ya. Nah, ini teman-teman bisa download. Itu upload sih. Download mana? Nah, download ini ya. Download. Dan nanti gambarnya teman-teman bisa jadikan sebagai bahan editing ya. Oke, di sini saya akan kumpulkan dulu aja semuanya ya di satu folder supaya nggak bingung. Oke, di sini. Nah, di sini teman-teman harusnya generate dulu semuanya. Kenapa? Karena kan ini banyak ya sectionnya. Kita cek lagi di ChatGPT. Nah, ini kan ada beberapa section ya, tuh. Section kedua, section ketiga, tuh kan ya. Section keempat, tuh. Ya, jadi ya teman-teman generate gambarnya melalui si Glyph ya. Tapi sebetulnya ini opsional saja sih teman-teman. Karena ya yang utama kita kan akan menggunakan footage yang ada di video YouTube-nya ya. Oke. Teman-teman silakan ulangi prosesnya ini ya. Teman-teman generate si gambarnya melalui Glyph ya. Ini gambarnya ada 3 ya, sengaja supaya nanti teman-teman memiliki variasi ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman memiliki variasi gambar yang banyak dari setiap sesinya atau setiap section naskahnya, ya teman-teman tidak perlu lagi menggunakan footage dari video YouTube-nya ya. Karena ya ini sebetulnya udah cukup juga. Tapi supaya teman-teman bisa bereksplorasi lebih, saya buatkan prompt-nya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa mau pakai gambar dari AI-nya saja, mau pakai footage dari YouTube-nya saja, atau kalau misalkan teman-teman ingin hanya menggunakan footage dari platform gratisan seperti Pexels, ya teman-teman bisa juga hanya pakai video hasil dari Pexels atau video yang ada dari Pexels. Dan tidak usah khawatir teman-teman, di Pexels ini bebas copyright ya teman-teman. Bahkan di channel ini pun saya juga sering menggunakan footage dari Pexels dan memang tidak ada klaim copyright. Jadi aman ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Di sini kita akan langsung aja coba
masuk di proses editing. Ya untuk editing teman-teman terserah. Kalau misalkan teman-teman itu pengguna VN, ya teman-teman pakai VN. Atau kalau misalkan teman-teman itu pengguna Adobe Premiere, ya teman-teman silahkan pakai Adobe Premiere. Tapi di sini saya akan pakai yang gampang-gampang aja, yaitu CapCut. Sebetulnya editor utama saya itu Camtasia ya. Karena untuk channel ini saya jarang menggunakan efek-efek yang aneh ya. Jadi menurut saya Camtasia juga udah cukup. Tapi kalau misalkan teman-teman itu pengguna CapCut, ya teman-teman bisa langsung aja edit melalui CapCut ya, seperti itu. Di sini silakan teman-teman kumpulkan bahan-bahannya ya. Di sini saya akan langsung aja drag melalui di CapCut. Nah, seperti itu. Oh, teman-teman saya lupa. Teman-teman harus download dulu video YouTube-nya ya. Saya lupa teman-teman, sorry. Untuk masalah download video YouTube ya teman-teman saya yakin sudah paham sendiri ya. Apa yang penting teman-teman memiliki footage dari si videonya ya. Oke, sekarang saya akan langsung aja edit si videonya ya. Untuk edit videonya, stepnya gimana? Stepnya teman-teman harus menjadikan suara ini sebagai patokannya ya. Jadi nanti di setiap session, teman-teman harus sesuaikan dengan si footage-nya ya. Jadi kalau misalkan di sini, nah ini kan masih hook ya, ini bebas teman-teman. Teman-teman silahkan masukkan footage yang manapun. Nah, misalkan di sini saya akan masukkan footage dari Pexel ya. Oh, atau saya langsung aja masukin dari si itu ya, dari YouTube-nya ya. Mana dari YouTube tuh. Nah, hasil YouTube ini kan saya akan drag dulu ke si CapCut-nya. Nah, ini sebetulnya bebas nih. Ini teman-teman bisa langsung aja gedein atau terserah sih teman-teman. Atau biasanya sih kalau misalkan hook itu pakai avatar ya teman-teman. Jadi di hook video itu saya biasanya tidak memasukkan footage gambar, tapi saya memasukkan avatar. Nah, buat teman-teman yang bingung cara bikin avatar, saya juga sudah buatkan si videonya. Teman-teman bisa langsung aja klik di kanan atas video ini ya. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat avatar dari diri teman-teman ya. Tapi di sini saya akan coba seperti ini aja ya, karena ini hanya sebatas contoh saja ya. Oh, ini jangan lupa teman-teman hapus dulu sih audio dari YouTube-nya ya. Teman-teman hapus dulu, salah. Teman-teman hapus dulu audionya. Setelah itu teman-teman silahkan cocokkan setiap sessionnya ya. Nah, ini trik lagi ya teman-teman supaya video teman-teman itu bisa aman. Saran saya teman-teman cut di setiap 3 detik. Kenapa? Karena ya kalau misalkan kepanjangan nanti teman-teman akan terkena copyright ya. Tapi kalau misalkan beda platform sih itu aman-aman aja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman juga, ini kan video dari YouTube ya, teman-teman re-upload lagi ke YouTube dengan seperti ini ya, takutnya terkena copyright. Jadi saran saya teman-teman split dulu setiap 5 detik ya. Setelah itu teman-teman remix dengan foto ataupun video dari Pexel ya, seperti itu. Ya untuk masalah editing rasanya teman-teman juga paham ya, karena kalau misalkan teman-teman nonton video yang seperti ini ya biasanya teman-teman juga itu pemain re-upload ya. Jadi untuk masalah editing saya akan skip dulu aja, nanti saya akan sertakan hasilnya seperti apa, teman-teman bisa nilai sendiri. Pernah kepikiran nggak sih, gimana awalnya krayon bisa jadi alat gambar favorit anak-anak? Ternyata sejarahnya lebih seru dari yang kita kira. Dulu, di awal 1900-an, krayon mulai diproduksi di Amerika. Banyak perusahaan bersaing buat menguasai pasar alat seni dan sekolah yang super menguntungkan. Tapi ada satu perusahaan yang akhirnya mendominasi. Salah satu masalah terbesar waktu itu adalah harga. Krayon masih dianggap barang mahal buat banyak orang. Tapi ada satu brand yang menemukan solusi cerdas. Bikin krayon murah dan berkualitas. Dari situlah lahir merek yang akhirnya menguasai pasar. Selain murah, krayon ini juga punya warna yang lebih cerah dan lebih aman buat anak-anak. Semua sekolah mulai pakai krayon ini dan menjadikannya standar alat gambar di kelas-kelas. Disinilah titik baliknya. Seiring waktu, krayon terus berkembang dengan berbagai inovasi. Ada yang tahan air, ada yang bisa dicampur warnanya, sampai yang berbentuk unik buat anak-anak kecil. Dari sekadar alat menggambar, krayon jadi bagian dari masa kecil semua orang. Jadi, itulah kisah menarik di balik krayon yang kita kenal sekarang.
Dari sekadar barang mahal, sampai akhirnya jadi alat wajib di setiap rumah dan sekolah. Kalau kamu punya cerita seru tentang krayon favoritmu, share di komentar ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara re-upload video yang benar. Jadi sebetulnya tidak 100% re-upload ya, tapi kita merecompose atau meringkas atau meremix video yang ada di YouTube. Terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.